Salam terobosan buat setiap kita semua. Siang hari ini saya mau berbagi tentang yang namanya tegar di masa yang sukar. Ada sebuah keluarga yang mengalami masa-masa yang tidak mudah, seperti setiap kita menghadapi masa-masa di hari-hari ini dengan kedatangan tamu yang tidak pernah diundang, yaitu COVID-19. Keluarga di dalam Alkitab itu menceritakan bahwa pada waktu dia mengadakan perjamuan atau pesta pernikahan, tiba-tiba dia kekurangan anggur. Itu seperti sesuatu yang buruk di siang hari, yang dia tidak pernah bayangkan dan dia tidak pernah pikirkan. Tapi apakah Tuhan berpangku tangan? Sama sekali tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan sebuah keluarga ataupun sebuah kondisi itu menghancurkan keluarga-keluarga yang dia tebus dengan darahnya. Dan hari itu kita bisa menemukan bahwa Tuhan tidak pernah izinkan kekurangan anggur di perkawinan di Kana itu menghancurkan keluarga itu. Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini, ujungnya tidak akan pernah bisa menghancurkan setiap saudara, asalkan kita mengikuti apa sebenarnya yang Tuhan sediakan buat kita, untuk kita bisa mempelajari seperti di perkawinan di Kana. Yang pertama adalah kenapa perkawinan di Kana mengalami keajaiban, bisa menang di masa yang sukar, bisa tetap tegar di masa yang sukar. Yang pertama adalah dia mengundang Yesus. Dia bukan cuman mengundang Ibu Yesus, tetapi dia mengundang Yesus sendiri. Saudara, hari-hari ini Tuhan panggil setiap kita untuk kita boleh mengalami secara pribadinya. Ini waktunya untuk kita membangun mesbah doa kita kembali, membangun kehidupan, kehausan akan firman Tuhan kembali, bahkan penyembahan pribadi kita dan puasa-puasa kita. Biarlah itu menjadi kekuatan kita di hari-hari ini. Biarlah itu menjadi fokus kita di hari-hari ini. Percayalah, akan ada terobosan dan keajaiban yang Dia sediakan saat kita mengizinkan Kristus itu memerintah, menguasai hidup setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita undang murid-murid Yesus. Apa artinya? Sederhana. Saudara, hari-hari ini ulang kembali janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Bisa nabi-nabi Tuhan yang diutus ke gereja lokal di mana kita ada, bisa gembala kita yang menyampaikan firman setiap minggu, dan dari sana kita mendapatkan rema-rema yang ajaib. Ulang kembali rema-rema Tuhan. Bukankah Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman di situ dikatakan rema atau firman yang secara personal kita alami, yang disediakan buat kita dan pas buat kita di hari-hari ini. Buka kembali perjanjian-perjanjian Tuhan. Deklarasikan kembali perjanjian-perjanjian Tuhan. Niscaya kita akan lihat keajaiban dan terobosan yang Tuhan akan berikan, dan kita bisa menang di masa yang sukar. Dan yang ketiga adalah belajar mentaati seperti yang Tuhan perintahkan. Hari itu para pelayan yang ada di Yohanes pasal yang kedua mentaati semua instruksi yang diberikan oleh Yesus. Hal yang sama, kalau kita rindu mengalami tetap tegar di masa yang sukar, belajar dengar-dengaran oleh suara Roh Tuhan. Dengarkan apa yang Dia perintahkan, lakukan dengan setia apa yang Dia suruhkan. Percayalah, kekristenan kita dibangun dari kita mendengar dan kita melakukan, sehingga hidup kita hari-hari ini boleh mengalami kemenangan dan boleh tegar di masa yang sukar. Bila saudara diberkati dengan khotbah singkat ini, silahkan subscribe channel Budi Abdi Patra di YouTube ini, dan saudara bisa klik belnya, dan saudara bisa bagikan ke teman-teman setiap saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Mari kita lewati hari-hari ini dengan kita menang di masa sukar bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.